semua yang pernah kamu dengar tentang kematian itu salah. Kematian bukanlah sebuah akhir, bukan kekosongan, bukan pula misteri yang diserahkan pada iman atau spekulasi. Selama lebih dari 1000 tahun, tersembunyi di dalam sebuah naskah terlarang, ada peta yang merinci dengan tepat apa yang terjadi dalam 49 hari pertama setelah kematian. Teks kuno ini, Kitab Orang Mati Tibet, dulunya hanya diperuntukkan bagi pikiran-pikiran paling tercerahkan, bagi mereka yang mampu memahami kebenarannya tanpa rasa takut. Ia mengungkap bahwa momen kematian bukanlah napas terakhir, melainkan awal dari sebuah ujian yang menentukan apakah kamu akan terbebas dari siklus hidup dan mati, atau kembali terjebak dalam reinkarnasi, buta, dan tidak siap. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak sadar. Mereka tidak mengenali apa yang sedang terjadi, mereka tidak melihat ilusi, mereka tidak menyadari bahwa semua yang mereka rasakan, lihat, dan dengar setelah mati hanyalah proyeksi dari pikiran mereka sendiri. Dan saat mereka menyadarinya, sudah terlambat. Jika naskah ini benar, maka momen-momen pertama setelah mati jauh lebih penting dibanding seluruh kehidupan yang baru saja kamu jalani. Dan semuanya dimulai dari satu momen penting. Momen ketika kamu meninggalkan tubuhmu, momen ketika kamu mati. Kenyataan tidak berhenti. Kamu tidak sekadar lenyap. Sebaliknya, sesuatu yang lain mengambil alih, sesuatu yang telah digambarkan oleh teks-teks kuno selama lebih dari 1000 tahun. Kamu akan merasa ringan, terlepas, seolah terbangun dari mimpi. Tidak ada lagi detak jantung, tidak ada lagi napas, namun kamu tetap sadar. Kamu akan tahu bahwa sesuatu telah berubah, tetapi pikiranmu akan berjuang untuk menerima kenyataan itu. Jika kamu pernah mengalami pengalaman keluar dari tubuh, momen ini akan terasa anehnya familiar, kecuali kali ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dan kemudian itu terjadi. Cahaya yang menyilaukan, bercahaya luar biasa kuat, begitu menggetarkan, sampai keberadaanmu seolah larut ke dalamnya. Inilah yang disebut Kitab Orang Mati Tibet sebagai cahaya nyata dari kenyataan. Jika kamu mengenalinya, jika kamu sepenuhnya menyerah padanya, kamu akan menyatu dengannya, melampaui siklus kelahiran dan kematian, mencapai pencerahan seketika, membebaskan diri dari reinkarnasi untuk selamanya. Ini adalah momen pembebasan tertinggi, dan itu terjadi seketika setelah kamu mati. Tetapi hampir tidak ada yang mengenalinya. Kenapa? Karena kita telah dibiasakan untuk takut pada hal yang tidak diketahui. Jiwa menjadi panik, berpegang pada ingatan, identitas, keinginan yang belum selesai. Alih-alih merangkul cahaya, ia mundur. Dan ketika rasa takut mengambil alih, ilusi pun dimulai. Kamu akan mulai mendengar suara-suara, bisikan, gema suara, yang terdengar akrab namun terdistorsi, seolah memanggil dari balik tirai. Dunia di sekitarmu akan bergeser, dan alih-alih cahaya, kamu akan mulai melihat bentuk-bentuk, pola-pola, bayangan, sekilas seperti orang atau tempat yang dulu kamu kenal. Tapi semua itu belum nyata. Pikiranmu sedang meraba, mencari makna, dan dalam proses itu, ia mulai menciptakan kenyataan yang akan menentukan perjalananmu berikutnya. Disinilah sebagian besar jiwa tersesat. Alih-alih mengenali kematian sebagai kesempatan untuk pembebasan, mereka jatuh ke dalam kebingungan. Mereka mencari kenyamanan dalam hal yang familiar, dan pikiran pun menuruti, memproyeksikan dunia yang dulu mereka kenal, menciptakan kembali wajah dan suara yang akrab. Beberapa bahkan melihat sosok-sosok religius yang mereka sembah semasa hidup, tanpa menyadari bahwa itu pun hanya manifestasi dari keyakinan bawah sadar mereka sendiri. Seandainya mereka tahu kebenarannya, bahwa semua itu tidak nyata, bahwa mereka sedang diuji, mereka bisa melepaskan diri. Tetapi sebaliknya, mereka mengikuti visi itu semakin dalam ke dalam bardo, keadaan peralihan antara kematian dan kelahiran kembali. Momen-momen pertama setelah mati adalah yang paling penting. Kitab Orang Mati Tibet mengajarkan bahwa kesadaran adalah kuncinya, bahwa mereka yang telah mempersiapkan diri untuk momen ini bisa melewati ilusi dan membebaskan diri. Tetapi bagi mereka yang tidak siap, yang masih berpegang pada kehidupan lampau, apa yang datang selanjutnya tak terelakkan.
Mereka akan melewati perjalanan 49 hari, mengalami visi-visi yang akan membimbing mereka menuju pencerahan atau menjebak mereka dalam siklus kelahiran kembali berikutnya. Fase berikutnya dari perjalanan ini akan segera dimulai. Tetapi sebelum kita menyelami lebih dalam pengetahuan terlarang tentang Bardo, kamu perlu tahu ini. Beberapa kebenaran paling mendalam tentang alam baka tidak bisa dibagikan secara terbuka. Itulah sebabnya kami mengungkapkannya di dalam Insights Academy, buletin gratis kami di mana kami menjelajahi apa yang tak bisa dibahas di sini. Daftarlah sekarang melalui tautan di deskripsi dan dapatkan salinan gratis Calan, sebuah kitab kebijaksanaan tersembunyi yang telah dipelajari selama berabad-abad. Bardo sedang menunggu. Ilusi-ilusi mulai terbentuk. Dan perjalanan melalui alam di antara dunia baru saja dimulai. Kamu sekarang berada di Bardo. Ruang di antara kehidupan dan keberadaan berikutnya. Waktu tak lagi mengalir seperti saat kamu hidup. Detik terasa seperti keabadian, sementara hari bisa berlalu dalam sekejap. Kamu tidak memiliki tubuh, tidak memiliki suara, hanya kesadaran. Tapi inilah masalahnya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka telah mati. Mereka terjebak dalam keadaan seperti mimpi, berpegang pada gema kehidupan mereka yang lampau, tidak mampu menerima bahwa semua yang mereka kenal telah hilang. Kitab Orang Mati Tibet menggambarkan Bardo sebagai alam yang selalu berubah, tidak stabil, tempat di mana kenyataan melengkung dan terdistorsi, di mana pikiran menjadi kenyataan, dan di mana pikiran itu sendiri menciptakan pengalaman. Setiap ketakutan, setiap hasrat, setiap emosi tersembunyi yang terkubur semasa hidup kini mengambil bentuk. Perjalanan melalui alam ini berlangsung tepat selama 49 hari, sebuah proses yang berkembang secara bertahap, dan bagi kebanyakan orang, itu adalah pengalaman yang menakutkan. Pada awalnya, ada kebingungan. Jiwa mencoba kembali pulang, mendatangi keluarga dan orang-orang tercinta, berkeliling di tempat-tempat yang familiar, mencoba berbicara, mencoba terlihat. Tapi, tak ada yang merespons, tak ada yang mendengar, dan kesadaran mulai muncul. Ini bukan mimpi. Ini adalah kematian. Namun bahkan saat itu, pikiran tetap menolak, berpegang pada identitasnya, menolak menerima yang tak terhindarkan. Ia mencari kenyamanan, logika, penjelasan. Apa saja untuk tetap bertahan. Tapi Bardo tidak memberi kenyamanan. Ia bukan tempat peristirahatan, melainkan tempat peralihan, tempat di mana jiwa harus menghadapi dirinya sendiri dalam bentuk paling murni. Awalnya, pengalaman ini bersifat netral, bahkan damai. Tidak ada rasa sakit fisik, tidak ada penderitaan, hanya kesadaran. Beberapa menggambarkan tahap ini seperti melayang di ruang luas tak berbentuk, kekosongan di mana pikiran beriak seperti ombak di lautan tak berujung. Namun perlahan, muncul penglihatan-penglihatan. Penglihatan pertama lembut dan menenangkan. Makhluk bercahaya yang indah muncul. Sebagian orang mengartikannya sebagai malaikat, guru tercerahkan, atau pemandu ilahi. Sosok-sosok ini memancarkan kehangatan, kebijaksanaan, dan rasa damai yang luar biasa. Mereka menawarkan jalan keluar, jalur menuju transendensi. Tetapi jiwa harus mengenali mereka sebagaimana adanya, cerminan dari kesadaran tertingginya sendiri. Jika jiwa memahaminya, ia bisa menyatu dengan mereka, larut dalam kesadaran yang lebih tinggi, membebaskan diri dari siklus reinkarnasi untuk selamanya. Tetapi kebanyakan tidak. Mereka ragu, mereka bimbang, dan keraguan itu sudah cukup. Penglihatan mulai berubah. Makhluk bercahaya itu memudar, dan sebagai gantinya muncul bayang-bayang. Bentuk-bentuk damai itu berubah menjadi sosok-sosok menyeramkan, wajah mereka bergeser, menjadi ekspresi mengerikan. Suara mereka yang dulu menenangkan berubah menjadi bisikan keraguan dan ketakutan. Apa yang dulunya tampak seperti surga mulai berbalik menjadi sesuatu yang lebih gelap. Inilah tahap berikutnya dari Bardo. Ujian ilusi. Sosok-sosok mengerikan ini bukanlah iblis, bukan hukuman. Mereka adalah proyeksi dari pikiran jiwa itu sendiri. Penyesalan, rasa bersalah yang tersembunyi, ketakutan yang belum terselesaikan. Kitab Orang Mati Tibet memperingatkan bahwa segala yang dialami di Bardo adalah cerminan dari kesadaran seseorang.
Ini bukanlah penghakiman eksternal, melainkan konfrontasi internal. Disinilah perjalanan menjadi berbahaya, karena semakin besar rasa takut yang menguasai, semakin kuat pula ilusi yang muncul. Bardo bukan sekadar tempat peralihan. Ia adalah cermin yang memperlihatkan segala hal yang tak berani dihadapi oleh jiwa. Dan bagi kebanyakan orang, pantulan itu tak tertahankan. Ujian sebenarnya akan segera dimulai, dan apa yang dilihat jiwa berikutnya akan menentukan nasibnya. Awalnya, penglihatan terasa ilahi. Jiwa melihat lanskap surgawi, cahaya bercahaya, dan makhluk penuh kasih. Sosok-sosok bercahaya ini tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi kehadiran mereka memancarkan kedamaian yang luar biasa. Mereka yang pernah mengalami keadaan mendekati kematian menggambarkannya sebagai malaikat, guru tercerahkan, atau bahkan dewa. Namun sebenarnya mereka bukan penyelamat atau hakim. Mereka adalah manifestasi dari potensi tertinggi jiwa, memantulkan cahaya dari keadaan murninya. Jika jiwa mengenali mereka, ia bisa melampaui batas ini. Tetapi pengenalan membutuhkan kejernihan, dan kejernihan sulit dicapai ketika pikiran dikaburkan oleh ketakutan. Bagi mereka yang seumur hidup mengejar hasrat, takut mati, atau melekat pada identitas, ilusi mulai terdistorsi. Makhluk-makhluk bercahaya itu tetap ada, tetapi bentuknya mulai bergeser. Jiwa melihat mereka berkelip, berputar-putar keluar masuk bentuk, seolah kenyataan itu sendiri mulai terurai. Lalu, secepat mereka muncul, mereka mulai memudar, dan sebagai gantinya muncul penglihatan-penglihatan mengerikan. Kitab Orang Mati Tibet menggambarkan momen ini secara mengerikan. Seiring berlalunya hari-hari di Bardo, sosok-sosok yang menghibur lenyap digantikan oleh makhluk-makhluk gelap dan mengerikan. Makhluk-makhluk ini begitu menakutkan, melampaui apapun yang pernah dihadapi jiwa. Mereka meraung dengan suara tidak manusiawi. Wajah mereka terpelintir dalam ekspresi kemarahan dan kekacauan. Beberapa memiliki banyak kepala, lengan yang tak terhitung, atau mata yang menyala seperti api. Mereka muncul sebagai iblis, algojo, atau pengejar tanpa henti, dan mereka menanamkan rasa takut di hati jiwa yang tidak siap. Inilah titik di mana sebagian besar jiwa panik. Mereka berlari, memohon, menjerit, tetapi tak ada tempat untuk melarikan diri, karena tak ada yang bisa dilarikan. Sosok-sosok menakutkan ini bukanlah musuh nyata. Mereka tidak ada di luar pikiran. Mereka adalah proyeksi dari ketakutan yang belum terselesaikan, rasa bersalah tersembunyi, penyesalan yang terpendam. Setiap momen penipuan, kekejaman, atau keegoisan dari kehidupan lampau mengambil bentuk di Bardo, muncul sebagai sesuatu yang eksternal, sesuatu yang menyerang, tetapi serangan itu diciptakan oleh diri sendiri, kengerian itu dilakukan sendiri. Dan bagian yang paling berbahaya, semakin jiwa melawan, semakin kuat penglihatan itu. Ketakutan memberi bahan bakar bagi ilusi. Teror memberinya kekuatan. Satu-satunya jalan keluar bukanlah melarikan diri, melainkan mengenali kebenaran. Mereka yang menyadari bahwa entitas-entitas itu hanyalah bayangan pikiran melihat mereka langsung lenyap, seperti kabut yang terbakar matahari. Ilusi menghilang begitu jiwa berhenti mempercayainya. Tetapi hampir tak ada yang memahaminya. Seiring waktu, mereka hanya melihat mimpi buruknya, bukan pelajaran tersembunyi di dalamnya. Inilah ujian besar kedua di alam baka. Yang pertama adalah mengenali cahaya sejati, ujian kesadaran. Yang kedua adalah mengenali ilusi ketakutan, ujian penguasaan diri. Mereka yang gagal dalam ujian ini terseret lebih dalam ke Bardo, turun, semakin dalam ke siklus karma, tak mampu membebaskan diri. Bagi sebagian besar, teror ini berlangsung selama berminggu-minggu. Kitab Orang Mati menyatakan bahwa pada minggu ketiga atau keempat, jiwa mencapai tantangan berikutnya. Peninjauan penuh atas kehidupan lampau, dan kali ini tak ada tempat bersembunyi. Tidak ada hakim, tidak ada ruang pengadilan ilahi, tidak ada makhluk agung yang memutuskan nasibmu. Yang terjadi berikutnya jauh lebih mendalam dan jauh lebih menakutkan. Kitab Tibet menggambarkannya sebagai cermin agung, momen di mana jiwa dipaksa untuk menghadapi bobot penuh dari keberadaannya. Awalnya, sepertinya tak ada yang terjadi.
Ilusi-ilusi mengerikan mulai memudar, dan untuk sesaat, jiwa merasa seolah telah lolos. Namun kemudian pengalaman baru mengambil alih, lebih hidup, lebih intens dari apapun sebelumnya. Ini bukan visi, bukan mimpi. Ini adalah pengulangan hidup. Jiwa ditarik mundur melalui waktu, melalui setiap tindakan, setiap pikiran, setiap emosi yang pernah diciptakan. Tetapi ini bukan sekadar ingatan. Ini adalah perendaman penuh. Jiwa tidak hanya mengingat apa yang dilakukannya semasa hidup, ia mengalaminya kembali, sepenuhnya. Tidak hanya dari sudut pandangnya sendiri, tetapi juga dari sudut pandang setiap orang yang pernah dipengaruhinya. Jika kamu pernah menyebabkan rasa sakit, kamu akan merasakan rasa sakit itu. Jika kamu pernah membawa kebahagiaan, kamu akan merasakan kebahagiaan itu. Tidak ada filter. Tidak ada cara untuk membenarkan atau mengelak dari pilihan-pilihan masa lalu. Semuanya terasa mentah, langsung, dan tak terbantahkan. Ini bukan hukuman. Ini adalah kebenaran. Jiwa tidak sedang dihakimi oleh kekuatan eksternal, manapun, ia sedang menghakimi dirinya sendiri. Teks-teks Tibet menjelaskan bahwa bagi kebanyakan orang, pengalaman ini menyakitkan. Kita menghabiskan hidup kita, menghindari tanggung jawab atas tindakan kita, membenarkan kesalahan kita, mengubur rasa bersalah kita. Tetapi dalam kematian, tak ada tempat untuk bersembunyi. Kamu tidak bisa menjelaskan mengapa kamu bertindak seperti itu. Kamu tidak bisa berdebat, mengelak, atau berdalih. Kamu hanya bisa merasakan. Bagi sebagian orang, pengalaman ini membawa kebahagiaan. Mereka yang hidup dengan penuh kasih, jujur, dan bijaksana akan diselimuti kedamaian, seiring setiap tindakan positif kembali kepada mereka seperti gelombang cahaya. Tetapi bagi yang lain, ini adalah siksaan yang melampaui apapun yang bisa mereka bayangkan. Bukan karena mereka dihukum, tetapi karena bobot tindakan mereka sendiri menghantam mereka tanpa ampun. Inilah perhitungan. Dan ini tak terhindarkan. Namun, inilah bagian yang paling mengejutkan. Menurut ajaran Tibet, peninjauan hidup ini tidak hanya memengaruhi masa lalu. Ini juga menentukan masa depan. Pada saat jiwa telah menghidupkan kembali seluruh keberadaannya, ia tidak lagi netral. Ia telah dibentuk secara mendalam oleh emosi yang baru saja ia alami kembali. Jika jiwa keluar dari peninjauan ini dengan penuh rasa bersalah, penyesalan, atau keterikatan, ia akan tertarik kembali ke dalam siklus reinkarnasi. Semakin berat bebannya, semakin rendah alam yang akan dimasuki kembali. Beberapa terlahir kembali dalam penderitaan, kemiskinan, atau pergulatan hidup, bukan karena penghakiman eksternal, tetapi karena keadaan pikirannya sendiri yang menarik mereka ke arah itu. Jiwa memilihnya tanpa menyadari. Inilah mengapa peninjauan hidup bukan hanya sebuah cermin, tetapi sebuah ujian. Ujian untuk melihat apakah jiwa dapat melepaskan, apakah ia dapat menerima masa lalunya tanpa keterikatan, apakah ia dapat melepaskan beban penyesalan, ketakutan, dan keinginan yang belum terselesaikan. Mereka yang lulus ujian ini bergerak menuju pembebasan. Mereka yang gagal akan kembali ke kehidupan lain, tubuh lain, dan siklus perjuangan lainnya. Inilah mengapa tradisi spiritual menekankan persiapan untuk kematian jauh sebelum saatnya tiba. Karena ketika saat itu datang, ketika cermin agung diletakkan di hadapanmu, apa yang kamu lihat tidak lagi berada dalam kendalimu. Itu sudah ditulis oleh kehidupan yang kamu jalani. Dan di minggu keempat atau kelima di Bardo, ujian terakhir dimulai. Jiwa kini menghadapi pilihan akhirnya untuk membebaskan diri atau terlahir kembali. Bardo hampir berakhir. Ilusi telah memainkan tipu muslihatnya. Jiwa telah menghadapi masa, lalunya menghidupkan kembali setiap kegembiraan, setiap kesedihan, setiap pikiran tersembunyi yang membentuk keberadaannya. Kini, setelah berminggu-minggu melayang di antara, momen keputusan tiba. Inilah ujian terakhir yang menentukan segalanya. Dalam kitab Orang Mati Tibet, tahap ini digambarkan sebagai momen paling penting sekaligus paling sulit. Jiwa kini berdiri di persimpangan. Ia harus memilih, mengenali ilusi,
dan membebaskan diri selamanya, atau menyerah pada keinginannya dan jatuh kembali ke siklus reinkarnasi. Tetapi inilah masalahnya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka sedang membuat pilihan. Pada titik ini, ilusi telah menjadi begitu kuat, begitu meyakinkan, sehingga jiwa nyaris tak ingat bahwa ia ada di Bardo. Penglihatan-penglihatan kini mengambil bentuk baru, yang terasa berbeda dari sebelumnya. Mereka bukan lagi dewa-dewa yang menakutkan atau halusinasi yang terpecah-pecah, melainkan menjadi sesuatu yang akrab, menghibur, bahkan menggoda. Kitab Orang Mati memperingatkan bahwa di hari-hari terakhir ini, jiwa akan ditawari jalan keluar, tetapi itu adalah jebakan. Jiwa melihat visi orang-orang tercinta yang memanggilnya kembali, tempat-tempat yang familiar muncul, menariknya dengan kehangatan dan nostalgia. Jiwa merasakan kerinduan yang dalam, tarikan menuju sesuatu yang dikenali. Ini bukan sekadar halusinasi, ini adalah sekilas dari kehidupan berikutnya yang akan dimasukinya. Kekuatan karma sudah mulai membentuk inkarnasi berikutnya, menenun kondisi kelahiran kembali jiwa. Jika jiwa melekat pada penglihatan-penglihatan, ini, jika ia membiarkan dirinya tertarik, ia langsung tersapu ke dalam tubuh baru, kehidupan baru, dan siklus kelupaan lainnya. Kelahiran kembali terjadi seketika, prosesnya otomatis. Saat jiwa terpaut pada keinginan, ketakutan, atau keterikatan, ia tersedot ke dalam rahim baru, realitas baru, tanpa ingatan tentang pilihan yang baru saja dibuatnya. Kitab Orang Mati menggambarkan ini sebagai jatuh ke dalam ketidaksadaran, momen kelupaan mendalam di mana kehidupan lampau larut dan kehidupan baru dimulai. Seakan-akan terbangun dari mimpi tanpa ingatan tentang dari mana baru saja datang. Dan begitu, siklus dimulai lagi. Kelahiran, penderitaan, kematian, dan kembali ke Bardo. Namun bagi segelintir yang telah siap, ujian terakhir ini berbeda. Mereka yang memahami apa yang sedang terjadi, mampu melihat menembus ilusi. Mereka mengenali penglihatan-penglihatan itu sebagai sekadar proyeksi, tipu muslihat pikiran yang dirancang untuk menjebak mereka. Mereka tidak melekat pada kenyamanan keterikatan masa lalu, juga tidak mundur karena ketakutan. Mereka tetap diam, sadar, dan terlepas. Dan pada saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ilusi runtuh, kekuatan karma kehilangan cengkeramannya, tarikan menuju kelahiran kembali memudar, dan jiwa, bebas dari keterikatan, bebas dari ketakutan, melampaui siklus sepenuhnya. Inilah yang disebut para master Tibet sebagai pembebasan. Ini bukanlah sebuah tempat, bukan surga, bukan alam baka seperti yang dipahami kebanyakan orang. Ini hanyalah terbangun pada apa yang selalu ada, keadaan melampaui ilusi, melampaui dualitas, melampaui penderitaan, tetapi hampir tidak ada yang mencapai keadaan ini, karena untuk mencapainya dibutuhkan sesuatu yang jarang dipersiapkan orang. Kesadaran pada momen, kematian, kemampuan untuk mengenali jebakan sebelum ia menutup. Inilah sebabnya mengapa selama lebih dari 1000 tahun ajaran-ajaran ini disembunyikan. Karena jika orang-orang memahami kebenaran tentang kematian, itu akan mengubah segalanya. Tahap selanjutnya dari perjalanan ini bukan hanya tentang apa yang terjadi setelah kematian, tetapi tentang mengapa pengetahuan ini dilarang selama berabad-abad. Selama lebih dari 1000 tahun, ajaran-ajaran ini dikunci, hanya diperuntukkan bagi praktisi spiritual tingkat lanjut, tersembunyi dari masyarakat umum, disensor oleh institusi agama. Bahkan hari ini, kebanyakan orang belum pernah mendengarnya, dan ada alasannya. Kitab Orang Mati Tibet tidak pernah dimaksudkan untuk pikiran biasa. Itu dianggap terlalu kuat, terlalu berbahaya bagi mereka yang belum siap. Karena jika orang benar-benar memahami apa yang terjadi setelah kematian, itu akan menghancurkan segalanya. Keyakinan mereka, ketakutan mereka, seluruh persepsi mereka tentang realitas. Pikirkanlah, jika kematian bukan akhir, jika itu bukan hukuman, jika tidak ada penghakiman ilahi, lalu apa yang terjadi dengan sistem kontrol yang dibangun di atas gagasan-gagasan itu? Agama-agama akan runtuh, pemerintahan akan kehilangan kekuasaan, masyarakat seperti yang kita kenal akan berantakan.
Selama berabad-abad, institusi agama telah berkhotbah tentang surga dan neraka, tentang hukuman ilahi, tentang perlunya menaati otoritas yang lebih tinggi untuk mengamankan tempat di alam baka. Narasi-narasi ini melayani satu tujuan, kontrol. Jika orang percaya bahwa kekuatan eksternal menentukan nasib mereka setelah mati, mereka akan patuh, mereka akan tunduk, mereka akan takut. Tapi bagaimana jika kebenarannya adalah tidak ada yang menghakimimu selain dirimu sendiri? Bahwa alam baka bukan soal hukuman atau ganjaran, melainkan sekadar pikiranmu sendiri yang memantulkan kembali dirimu? Pengetahuan ini disembunyikan karena akan menghancurkan gagasan bahwa keselamatan datang dari sumber eksternal. Itu akan memaksa orang untuk menerima sesuatu yang jauh lebih menakutkan, bahwa mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dan bukan hanya itu, sains modern mulai mengonfirmasi aspek-aspek dari ajaran kuno ini. Pengalaman mendekati kematian, near-death experiences, NDE, penuh dengan deskripsi yang sangat mirip. Orang melaporkan melihat cahaya terang, menghadapi peninjauan hidup, merasakan kedamaian luar biasa, atau ketakutan tergantung pada tindakan mereka semasa hidup. Bahkan fisika kuantum mutakhir mulai menunjukkan bahwa kesadaran tidak terbatas pada otak, bahwa ia mungkin bertahan setelah kematian, bahwa ia mungkin beroperasi di luar batas waktu dan ruang. Selama berabad-abad, pengetahuan ini diabaikan sebagai takhayul. Tetapi sekarang, garis antara kebijaksanaan kuno dan sains modern mulai kabur. Lalu mengapa tidak lebih banyak orang yang mengetahuinya? Karena sistem ini dirancang untuk membuatmu terdistraksi, membuatmu fokus pada dunia material, pada kesenangan, sementara pada ketakutan yang tak berarti, supaya saat kematian datang, kamu sepenuhnya tidak siap. Kebohongan terbesar yang pernah diceritakan tentang kematian adalah bahwa itu sebuah misteri. Bukan. Para master Tibet telah memetakannya lebih dari 1000 tahun lalu. Mereka memahami bahwa 49 hari pertama setelah kematian mengikuti struktur yang tepat, bahwa pikiran membentuk alam baka sendiri, bahwa kesadaran adalah satu-satunya kunci menuju kebebasan. Namun hampir tak ada yang mempersiapkannya, karena rahasia sejatinya adalah ini. Jika kamu tidak sadar dalam hidup, kamu tidak akan sadar dalam kematian. Dan itu berarti siklus itu akan terulang lagi dan lagi. Tetapi, bagi mereka yang memahami kebenaran, bagi mereka yang mulai mempersiapkan sekarang, ada jalan lain. Apa yang datang berikutnya bahkan lebih penting. Jika pengetahuan ini benar, maka pertanyaannya bukan hanya tentang apa yang terjadi setelah kematian, tetapi apakah kita sedang gagal dalam ujian ini sepenuhnya? Jika kitab orang mati Tibet benar, maka kebanyakan dari kita sudah ditakdirkan untuk mengulang siklus ini. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak layak, tetapi karena kita benar-benar tidak siap. Lihatlah sekeliling. Berapa banyak orang yang menghabiskan hidup mereka bahkan hanya memikirkan kematian, apalagi mempersiapkannya. Masyarakat telah membiasakan kita untuk takut, mengabaikan, dan pura-pura kematian tidak ada. Kita terdistraksi oleh pekerjaan, hiburan, uang, dan kesenangan yang tak berarti, sambil tahu bahwa suatu hari waktu kita akan tiba. Dan ketika itu tiba, kita akan sama tersesatnya dengan miliaran orang sebelum kita, buta, bingung, dan terjebak dalam perangkap yang sama. Karena ujian sebenarnya tidak terjadi setelah mati, ujian itu sedang terjadi sekarang. Bardo bukan hanya tempat di alam baka. Ia adalah keadaan pikiran. Ilusi yang menipu jiwa dalam kematian sudah menipu kita dalam kehidupan. Ketakutan yang membuat jiwa lari dari penglihatan-penglihatan mengerikan adalah ketakutan yang sama yang mengendalikan manusia setiap hari. Keterikatan yang menarik jiwa kembali ke reinkarnasi adalah keterikatan yang sama yang membuat manusia mengejar uang, ketenaran, dan kesenangan sementara. Ketidakmampuan untuk mengenali ilusi. Inilah kebutaan yang sama yang membuat orang terus percaya pada apapun yang diberitahu kepada mereka, tanpa pernah mempertanyakan realitas di depan mata mereka. Jika kamu tidak sadar sekarang, kamu tidak akan sadar setelah kematian. Inilah mengapa sangat sedikit orang yang bisa lolos. Kitab Orang Mati Tibet mengajarkan bahwa
kebiasaan, ketakutan, dan hasrat yang membentuk kehidupan sehari-hari kita, juga akan membentuk apa yang terjadi setelah kita mati. Mereka yang hidup dalam kebodohan akan mati dalam kebodohan. Mereka yang dikendalikan oleh ketakutan dalam hidup akan tetap dikendalikan oleh ketakutan dalam kematian. Dan mereka yang hidup mengejar ilusi akan terus mengejarnya bahkan setelah tubuh mereka tiada. Siklus ini tanpa ampun, dirancang dengan sempurna untuk membuat kita terperangkap. Dan bagian terburuknya, kita sendiri yang melakukannya pada diri kita. Tapi inilah kebenaran yang kebanyakan orang tidak akan pernah pahami. Siklus ini bukanlah sesuatu yang tak bisa dipatahkan. Para master Tibet meninggalkan ajaran-ajaran ini untuk satu alasan, supaya sedikit orang yang siap dapat terbangun. Dan langkah pertama adalah melihat realitas sebagaimana adanya. Kebanyakan orang akan terus hidup seperti biasanya. Mereka akan berkata pada diri sendiri bahwa mereka masih punya waktu, bahwa mereka akan memikirkan kematian nanti, bahwa sekarang ada hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Lalu, dalam sekejap, hidup mereka akan berakhir. Mereka akan masuk ke bardo sama tersesat dan bingungnya seperti jiwa-jiwa sebelumnya. Tapi bagi mereka yang terbangun sekarang, yang mulai memutus siklus ini sebelum terlambat, semuanya berubah. Karena persiapan tidak terjadi setelah kematian. Itu terjadi ketika kamu masih hidup. Dan persiapan itu bukan tentang agama, bukan tentang doktrin atau ritual. Itu tentang kesadaran, tentang melihat ilusi sebagai ilusi, tentang membebaskan diri dari ketakutan, hasrat, dan identitas palsu yang membuat kita terjebak, bukan hanya di kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan berikutnya. Karena pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi setelah kematian. Pertanyaan sejatinya adalah, apakah kita sudah mati sekarang? Kebanyakan orang akan bergerak maju dan melupakan semua yang baru saja mereka pelajari. Mereka akan kembali pada distraksi mereka, rutinitas mereka, eksistensi mereka yang sudah diprogram. Tapi sedikit orang yang memahami akan tahu bahwa momen ini adalah titik balik. Dan sekarang pertanyaannya menjadi lebih mendesak. Jika cara kita hidup menentukan apa yang terjadi saat kita mati, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri? Bagaimana kita bisa lolos dari siklus ini sebelum terlambat? Jawabannya lebih sederhana dari yang kamu kira. Jika kematian adalah ujian, maka hidup adalah buku panduannya. Tetapi masalahnya, kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang diuji. Mereka hidup seolah hidup ini tak berujung, seolah kematian adalah sesuatu yang jauh di sana yang tak akan datang dalam waktu dekat. Lalu suatu hari, itu datang. Para Master Tibet mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk tetap sadar dalam kematian adalah dengan sadar dalam kehidupan. Jika kamu menghabiskan hidupmu melarikan diri dari kenyataan, terdistraksi oleh kesenangan sementara, dan menghindari refleksi diri yang mendalam, ketika saatnya tiba, kamu akan sepenuhnya tidak siap. Kamu akan berpegang pada identitasmu, ketakutanmu, penyesalanmu, dan dengan begitu kamu akan ditarik kembali ke dalam siklus, tersesat dalam ilusi sekali lagi. Tetapi ada jalan lain. Langkah pertama untuk mempersiapkan kematian adalah keterlepasan, bukan dalam arti menolak hidup, tetapi dalam arti tidak dikendalikan olehnya. Kebanyakan orang diperbudak oleh hasrat mereka. Mereka mengejar uang, pengakuan, status, hubungan, berpikir bahwa semua itu akan membawa kebahagiaan. Tapi di bardo, semua itu tak berarti. Satu-satunya hal yang menentukan nasibmu adalah keadaan kesadaranmu. Semakin kamu terikat pada dunia material, semakin sulit kamu melepaskan. Dan semakin sulit melepaskan, semakin besar kemungkinan kamu akan terlahir kembali ke dalam kehidupan penuh pergulatan lainnya. Keterlepasan tidak berarti menyerah dan hidup menyendiri. Itu berarti menguasai pikiranmu, belajar mengendalikan pikiranmu, alih-alih dikendalikan olehnya. Itu berarti memahami bahwa tidak ada di dunia ini yang permanen. Bukan tubuhmu, bukan kepemilikanmu, bahkan bukan identitasmu. Dan begitu kamu benar-benar memahami ini, kamu akan berhenti takut pada kematian. Langkah kedua adalah kesadaran. Bardo adalah alam ilusi, tetapi begitu juga kehidupan. Saat ini, segalanya yang kamu lihat, yang kamu yakini, adalah proyeksi
dari pikiranmu yang dibentuk oleh kondisi, ketakutan, dan pengaruh eksternal. Jika kamu tidak belajar melihat menembus ilusi sekarang, kamu tidak akan bisa melihat menembusnya dalam kematian. Meditasi, pencarian diri, dan refleksi mendalam adalah kunci untuk membebaskan diri, bukan sebagai praktik agama, tetapi sebagai pelatihan untuk ujian terakhir. Langkah ketiga dan terakhir adalah penerimaan. Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari untuk dipikirkan. Itu adalah momen paling penting dalam keberadaanmu, momen di mana segalanya terungkap. Jika kamu hidup dalam ketakutan akan kematian, kamu akan diperintah oleh ketakutan di alam baka. Tetapi jika kamu menerimanya sebagai transisi alami, kamu akan mendekatinya dengan damai, bukan panik. Para master kuno menghabiskan hidup mereka mempersiapkan momen ini, bukan karena mereka terobsesi dengan kematian, tetapi karena mereka memahami bahwa hidup dan mati adalah satu kesatuan, yang satu tidak bisa dikuasai tanpa yang lain. Dan inilah mengapa masyarakat modern membuat orang tetap terdistraksi, karena dunia yang penuh dengan orang yang tidak takut mati adalah dunia yang penuh dengan orang yang tidak bisa dikendalikan. Jika kamu memahami ini, maka kamu sudah berbeda dari kebanyakan. Kamu sudah mulai terbangun. Tetapi masih ada satu kebenaran lagi yang harus kamu ketahui. Karena semua yang telah kita bicarakan, tentang bardo, tentang ilusi, tentang pembebasan, tidak ada artinya kecuali kamu memahami rahasia terakhir ini. Kebanyakan orang tidak akan pernah mempersiapkan kematian. Mereka akan hidup dalam kebutaan, dikonsumsi oleh distraksi, mengejar ilusi, takut pada apa yang tidak mereka pahami. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan dilempar ke bardo, bingung, tersesat, tidak siap, persis seperti saat mereka hidup. Inilah kebenaran terakhir. Kematian tidak mengubahmu. Ia hanya mengungkapkan siapa dirimu. Kitab Orang Mati Tibet tidak menggambarkan alam baka seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Ia tidak menjanjikan surga bagi yang baik atau neraka bagi yang jahat. Ia tidak menghakimi siapapun, karena bardo bukanlah tempat eksternal. Ia adalah cermin dari kesadaranmu sendiri. Segala yang kamu alami setelah mati, cahaya terang, dewa-dewa damai, ilusi menakutkan, peninjauan hidup, dan tarikan menuju reinkarnasi, tidak lain hanyalah pantulan dari pikiran yang kamu bawa dalam hidup. Jika kamu hidup dalam ketakutan, kamu akan mati dalam ketakutan. Jika kamu hidup dalam keterikatan, kamu akan mati sambil mencengkeram apa yang sudah hilang. Jika kamu hidup tanpa kesadaran, kamu akan melayang melewati alam baka dengan cara yang sama, bereaksi, menggenggam, jatuh kembali ke siklus. Tetapi jika kamu hidup dengan kesadaran, jika kamu melatih pikiranmu untuk melihat menembus ilusi, jika kamu mempersiapkan dirimu selagi masih hidup, maka dalam kematian, kamu akan mengenali bardo sebagaimana adanya. Ujian, transisi, peluang. Itulah rahasia yang disembunyikan selama lebih dari 1000 tahun, alasan mengapa ajaran-ajaran ini dilarang. Karena jika orang tahu kebenarannya, mereka akan berhenti takut mati. Mereka akan berhenti membuang hidup mereka pada hal-hal yang tidak penting. Mereka akan berhenti dikendalikan oleh keyakinan palsu, oleh institusi agama, oleh pemerintah yang menggunakan ketakutan untuk menjaga mereka tetap patuh. Seseorang yang memahami kematian adalah seseorang yang tidak bisa dimanipulasi. Karena begitu, kamu melihat kebenaran. Begitu kamu memahami bahwa hidup ini hanyalah persiapan untuk yang berikutnya, segala sesuatu berubah. Cara kamu berpikir berubah. Cara kamu bertindak berubah. Kamu tidak lagi mengejar kesenangan sementara atau distraksi yang tak berarti. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu tidak ada yang pernah benar-benar menjadi milikmu. Kamu tidak lagi mencengkeram identitas, karena kamu menyadari itu tak pernah nyata. Dan ketika saatnya tiba, ketika kamu menarik napas terakhir dan menyeberangi ambang batas itu, kamu tidak akan panik. Kamu tidak akan menggenggam. Kamu tidak akan tertarik kembali ke dalam siklus pelupaan. Kamu hanya akan sadar. Dan dalam kesadaran itu, kamu akan memiliki pilihan nyata, untuk membebaskan diri atau untuk kembali. Kebanyakan orang tidak akan pernah mencapai titik ini.
Mereka akan melanjutkan hidup mereka, kembali ke rutinitas mereka, melupakan semua yang baru saja mereka pelajari. Dan ketika saatnya tiba, mereka tidak akan siap.